Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirsa Sabila dari kelas Paralel 2 dengan NPM 411821911933. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi peserta didik. Pengertian emosional. Emosional dan perasaan adalah dua hak yang berbeda, tetapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Emosional dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan akan tetapi tidak jelas batasnya. Nah, karakteristik perkembangan emosional. Masa peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional meninggi akibat perubahan fisik dan juga kelenjar. Rata-rata perkembangan emosional para peserta didik menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga mereka sedang menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama kecil, mereka kurang mempersiapkan dirinya. Lanjut, perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan untuk mengembangkan perkembangan emosi remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan perkembangan emosional. Salah satunya adalah dengan menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh W.T. Grant Consortium tentang unsur-unsur aktif program pencegahan. Di sini ada beberapa faktor psikologi pendidikan. Terdapat metode-metode yang menunjang perkembangan emosional. Nah, satu itu ada psikologi pendidikan dengan coba-coba. Peserta didik psikologi pendidikan dengan coba-coba untuk mengekspresikan perkembangan emosionalnya dalam bentuk perilaku yang dapat memberikan kepuasan sedikit atau bahkan tidak memberikan kepuasan sama sekali. Kedua itu ada psikologi pendidikan dengan cara meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang dapat membangkitkan perkembangan emosional orang lain. Ketiga itu ada psikologi pendidikan dengan cara mempersamakan diri. Peserta didik akan menirukan reaksi perkembangan emosi orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan perkembangan emosi yang kuat. Dan keempat itu psikologi pendidikan melalui pengondisian. Objek atau situasi yang mulanya gagal memancing reaksi perkembangan emosi, kemudian berhasil melalui metode asosiasi. Kelima, psikologi pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan. Peserta didik diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu perkembangan emosional terangsang, dapat melalui pelatihan maupun lainnya. Dan di sini faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan. Banyak kondisi sehubungan dengan perkembangan emosional peserta didik dalam hubungannya dengan orang lain yang membawa perubahan untuk menyatakan emosionalnya. Orang tua dan guru berhak menyadari perubahan ekspresi ini, karena tidak berarti emosional tidak lagi berperan dalam kehidupan mereka. Ada beberapa faktor. Satu itu pengembangan keterampilan emosi, mengidentifikasi dan memberi nama atau label psikologi pendidikan, mengungkapkan psikologi pendidikan, menilai intensitas psikologi pendidikan, mengelola psikologi pendidikan, menunda pemuasan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, memahami perbedaan antara psikologi pendidikan dan tindakan. Kedua itu, ada pengembangan keterampilan emosi kognitif. Psikologi pendidikan melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri.
Psikologi pendidikan membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. Psikologi pendidikan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan mengambil keputusan, dan lainnya. Psikologi pendidikan memahami sudut pandang orang lain atau empati. Psikologi pendidikan memahami sopan santun. Psikologi pendidikan bersikap positif terhadap kehidupan. Dan psikologi pendidikan mengembangkan kesadaran diri. Ketiga itu pengembangan keterampilan perilaku emosi. Psikologi pendidikan keterampilan komunikasi nonverbal, misalnya melalui pandangan mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, posisi tubuh, dan lain-lainnya. Psikologi pendidikan keterampilan komunikasi verbal, misalnya mengajukan permintaan dengan jelas, mendeskripsikan suatu kepada orang lain dengan jelas, dan menanggapi kritik secara efektif. Gimana sih agar perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan berjalan dengan baik? Nah, agar emosional positif pada diri peserta didik dapat berkembang dengan baik, dapat dirangsang, disikapi oleh orang tua maupun guru dengan cara satu. Orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan peserta didik atau signifikan person dapat menjadi model dalam mengekspresikan perkembangan emosional negatif. Sehingga tampilannya tidak meledak-ledak. Dan kedua itu adanya program latihan berkembangnya emosional baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak sejalan sebagaimana mestinya. Ketiga itu mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan perkembangan emosional negatif dan upaya-upaya menanggapinya secara lebih baik. Dan terakhir itu, bukan hanya peserta didik yang didorong dalam mengembangkan sikap emosi dan sosialnya ke arah yang lebih positif. Namun guru juga harus menunjukkan sikap keteladanan yang baik, bermurah hati, melakukan sesuatu dengan empati, ikhlas, dan penuh panggilan jiwa. Selain itu, dalam berinteraksi menunjukkan kemampuan komunikatif, kolaboratif, dapatif, dan fleksibel, serta toleran terhadap orang lain. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.